Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah kehidupan, kesehatan, panjang usia, rezeki dan lain sebagainya. Sehingga kita masih hingga detik ini kita masih sama-sama dan kembali berjumpa di channel Jejak Semesta 65 JB Channel. Kali ini saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan sebuah uraian masih dari Dr. Haidar Bagir, yang pada part pertama kita sudah sedikit menyinggung tentang beliau ini. Beliau dulu adalah seorang pemimpin penerbitan Islam besar pada tahun 80-an atau 90-an, yaitu penerbitan Mijan yang khusus memproduksi terutama buku-buku Islam. Dan kini beliau seorang cendekiawan muslim yang cukup produktif menulis tentang buku-buku Islam yang berorientasi tentang cinta atau sofistik. Lebih banyak buku-buku yang berorientasi sofistik. Di antara buku yang ditulisnya misalnya adalah Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan, yang juga baru diterbitkan, dan ada juga beberapa buku sebelumnya, khususnya buku mengulas tentang pikiran-pikiran Syekh Akbar Ibnu Arabi, seorang filosof mistik terbesar bisa terbesar dan menjadi rujukan pemikiran ilmu tasawuf kurang lebih 1000 tahun yang lalu, yang penulis buku Futuhat Al-Makkiyah yang terkenal itu. Saudara sekalian, mari kita menyimak penjelasan Dr. Haidar Bagir dalam esainya berjudul Muhammad Nabi Cinta. Tersebut seorang perempuan tua miskin bersahaja. Setiap hari dia mengelilingi kota untuk mengerjakan apa saja demi mencari nafkah ala kadarnya bagi diri dan keluarganya. Suatu sore dia pun mendatangi sebuah masjid yang sama demi membersihkan halamannya dengan memunguti dedaunan yang rontok dari pepohonan yang rindang di sana. Begitulah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Sehingga semua jemaah masjid sudah tak lagi asing dengannya. Perempuan tua itu pun menjadi makin tua dan uzur. Sehingga suatu hari jemaah masjid mengambil inisiatif membersihkan halaman masjid dari dedaunan yang berguguran, dengan maksud membebaskannya dari pekerjaan yang mungkin sudah mulai menjadi terlalu berat baginya. Seperti biasa, hari itu sang ibu tua datang ke masjid. Betapa kagetnya ketika ia mendapati halaman masjid telah bersih dari rerontokan dedaunan. Dia pun menangis. Para jemaat terkejut dan jatuh iba kepadanya. Ketika ditanya apa gerangan yang membuatnya begitu bersedih, perempuan itu menjawab, "Aku sudah tua, tak ada lagi yang bisa kulakukan untuk Kanjeng Nabi. Maka setiap hari ku punguti dedaunan yang rontok untuk membersihkan halaman masjid ini. Tetapi bukan itu benar yang membuatku bersedih. Setiap saat memungut selembar daun, aku membacakan salawat bagi beliau. Kini tak ada lagi kesempatan bagiku untuk menyatakan cintaku kepadanya." Menurut Ibnu Arabi, puncak kemuliaan manusia sesuai dengan hadis "Tahallaku bi akhlak Allah" adalah berakhlak dengan akhlak Allah. Dan Muhammad SAW adalah manifestasi puncak dari akhlak Allah. Suatu kali ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, Siti Aisyah menyatakan,
akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Padahal bukankah Al-Quran adalah manifestasi sempurna Allah dalam bentuk firman-Nya? Kiranya hal ini terkait erat dengan kenyataan bahwa tajalli atau teofani, manifestasi Allah yang paling sempurna adalah dalam diri Muhammad SAW. Dalam hadis dikatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Bahkan dalam sebuah riwayat lain dinyatakan bahwa kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka aku tak akan menciptakan alam ciptaan ini. Demikian hadis qudsi, kata Allah. Dengan kata lain, kesempurnaan alam semesta diwujudkan oleh Allah dengan mengambil kepribadian Nabi SAW sebagai modelnya. Memang sesungguhnya alam semesta diciptakan dalam citra Allah. Dalam pandangan Ibnu Arabi, alam ini terwujud berkat manifestasi gagasan-gagasan ilahi yang disebut sebagai a'yan at-sabita atau esensi-esensi permanen yang menjadi bagian kesatuan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami pada alam dan dalam diri mereka sampai jelas bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran. Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Dan Nabi Muhammad menggabungkan semua itu di dalam dirinya. Meski sesungguhnya semua manusia diciptakan sebagai model alam semesta, alam adalah makrokosmos atau jagat besar atau jagat gede dalam bahasa Jawa, dan manusia adalah mikrokosmos atau jagat kecil. Saya ulangi, atau jagat kecil. Nabi SAW adalah makrokosmos yang paling sempurna merepresentasikan segenap ciptaannya. Itu juga sebabnya mengapa Nabi disebut sebagai insan kamil, manusia paripurna. Sehingga Allah sendiri bersama para malaikat yang bersalawat atasnya, lalu memerintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat kepada beliau. Apa inti kesempurnaan Nabi itu? Allah sendiri menyebutnya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan jika kita simpulkan, saya ulangi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dan jika kita simpulkan semuanya itu, kita dapat menyatakan bahwa letak kesempurnaan Muhammad SAW adalah bahwa akhlaknya adalah akhlak Allah. Pernah suatu kali seorang meminta kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anha untuk menggambarkan akhlak Nabi. Sayyidina Ali berkata, Allah melukiskan keindahan dunia dengan menyebutnya, katakanlah sesungguhnya keindahan dunia ini kecil saja. Tapi bagaimana Allah menggambarkan akhlak Nabi SAW? Allah berfirman, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Demikian penjelasan Sayyidina Ali. Pada gilirannya, apa inti akhlak Nabi itu? Cinta dan kasih sayang, persis seperti akhlak Allah. Di dalam kitab sucinya dikabarkan, dan hanya karena rahmat dari Allah, maka engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan kalau saja engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka semua sudah menjauh darimu. Tapi di atas segalanya, Nabi mengambil bentuk solidaritas kemanusiaan pada tingkat yang paling tinggi. Saya ulangi, tapi di atas segalanya, akhlak Nabi mengambil bentuk solidaritas kemanusiaan pada tingkat yang paling tinggi. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri.
berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128. Hidup Nabi memang dipenuhi keprihatinan kepada manusia. Penderitaan manusia selalu dirasakannya sebagai beban. Dia menginginkan manusia bebas dari masalah-masalah yang menimpa mereka. Sebaliknya dia terus berharap dan berupaya agar setiap manusia bisa hidup bahagia. Sedemikian sehingga sejak sangat muda Muhammad SAW sudah menjadi tumpuan masyarakatnya. Bahkan sebelum usia perkawinannya, dia sudah melakukan khalwat demi mencari solusi bagi kejahilian kaumnya. Maka setelah menjadi nabi dan rasul, seluruh hidupnya dibaktikan bagi kesejahteraan sesamanya. Tak ada sisa bagi diri dan keluarganya hingga di pembaringan kematiannya. Yang dia seru hanya umatku, umatku, umatku. Apa yang akan terjadi atas mereka sepeninggalku kelak? Kelak di akhirat pun, ketika kekhawatiran oleh bayangan perhitungan Tuhan mencengkram semua manusia, ketika bahkan para ibu akan mencampakkan bayi-bayi mereka, Muhammad SAW tetap hanya akan memikirkan umatnya. Di atas sebuah bukit dia akan memanggil ke sana kemari, halumma, halumma, halumma. Kesinilah kalian, datanglah kepadaku agar kalian semua mendapatkan syafaatku, terhindar dari hukumnya dan masuk surga semuanya. Sedemikian sehingga dia sendiri meringkaskan semuanya. Cinta adalah asasku. Kiranya semua sifat penuh kasih dan kelembutan itu adalah suatu kenyataan logis, mengingat Tuhannya Muhammad SAW telah berfirman, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh semesta. Dia adalah utusan yang maha pengasih dan penyayang. Dia adalah penopang dan pemelihara alam keseluruhan. Lebih dari itu semua, dialah sang insan kamil, manusia paripurna, perwujudan sempurna sifat-sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah eksemplar par excellence Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pintu gerbang bagi kita untuk dapat kembali kepadanya. Dengan mengikutinya dan menjadikannya teladan, sesungguhnya kita sedang menjalani proses pendakian spiritual untuk mengembangkan at-tahakkul bi akhlaqul Allah, berakhlak dengan akhlak Allah. Mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai Allah. Mencintai Allah adalah mencintainya. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan kepadanya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Demikianlah saudara-saudara uraian dari Dr. Haidar Bagir tentang Muhammad adalah Nabi cinta. Mudah-mudahan dengan uraian beliau ini semakin memantapkan cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW, pemimpin para nabi, penghulu para nabi, dan nabi penutup dari para seluruh pembawa wahyu atau utusan Allah SWT, dan pemegang syafaat di akhirat kelak bagi umatnya dan seluruh umat manusia. Semoga dengan uraian ini makin menambah kita, wawasan kita, menyentuh batin kita, sehingga semakin kita mencintai beliau dan beliau pun mencintai kita.
dan kita pun semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta kita kepadanya. Cinta kita kepadanya sama dengan cinta kita kepada Allah, dan cinta kita kepada Allah sama dengan cinta kita kepadanya. Demikianlah saudara-saudara sekalian, dan jangan lupa subscribe, like, and comment di channel ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.